Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmawati Ramadhani dengan NIM 2304010126 dari Prodi Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai contoh soal dari sistem akuntansi dan teknologi informasi pada persediaan dengan metode prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Nah, contoh soalnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya ya. Dadah! Baiklah, kita lanjutkan ke soal ya. PT Cahaya Abadi merupakan sebuah perusahaan yang menjual furnitur, di mana ia membeli furnitur setengah jadi kepada pemasok langganannya, yaitu PT Maju Jaya. Pada 1 Mei 2024, pesanan yang dipesan oleh PT Cahaya Abadi telah sampai, yaitu yang pertama ada meja belajar dengan jumlah unit 20, harga satuannya 4 juta, jumlah keseluruhannya 240 juta. Kemudian ada kursi dengan jumlah unit 14 dengan harga satuan 3 juta dan jumlah keseluruhannya 42 juta. Lalu ada lemari yang dengan unit 12 dengan jumlah satuan atau harga satuannya 6 juta dan jumlah keseluruhannya yaitu 72 juta. Nah, namun setelah dilakukan pengecekan ditemukan beberapa unit yang mengalami kerusakan. Maka dari itu, tentukanlah yang pertama, flowchart yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, dan yang kedua, ada dokumen-dokumen yang diperlukan oleh PT Cahaya Abadi. Nah, jawabannya akan dijelaskan pada slide berikutnya ya. Baiklah, pada slide ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu ada flowchart, di mana ada terdapat bagian gudang. Kita mulai dengan diterimanya dari bagian pembelian yang terdapat memo debit, kemudian kita menyerahkan barang kepada bagian pengiriman yang terdapat dokumen memo debit dan di dalamnya juga terdapat kartu gudang. Terus di bagian pengiriman terdapat dokumen memo debit yang tadi, lalu kita mengirimkan barang kepada pemasok dan membuat laporan pengiriman barang. Yang terdapat dokumen seperti laporan pengiriman barang, memo debit. Nah, itu dikirimkan ke pemasok sebagai packing slip. Lalu di bagian utang, diterima dari bagian pembelian, terdapat dokumen memo debit, dan terdapat dokumen laporan pengiriman barang. Kemudian kita membandingkan jenis dan kuantitas barang yang terdapat memo debit dan LPB atau laporan pengiriman barang yang dikirim ke pemasok. Kemudian ada dokumen yang tadi, memo debit dan laporan pengiriman barang. Kemudian selesai. Nah, masih ada bagian selanjutnya yang akan kita jelaskan di slide berikutnya ya. Di slide ini kita akan memberikan penjelasan lanjutan mengenai flowchart yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya tadi. Nah, di sini ada bagian kartu persediaan di mana terdapat dokumen memo debit dan laporan pengiriman barang tadi. Lalu kita mengisi harga pokok satuan dan harga pokok total pada memo debit. Nah, yang terdapat dokumen memo debit dan laporan pengiriman barang tadi, kemudian kita membuat kartu persediaan. Lalu di bagian jurnal terdapat dokumen memo debit dan laporan pengiriman barang, kemudian kita membuat jurnal retur pembelian. Nah, jawaban nomor 2 akan dijelaskan pada slide berikutnya ya. Baiklah, pada slide ini kita akan menjawab soal nomor 2 terkait dokumen yang diperlukan. Nah, tadi kan pada slide sebelumnya sudah kita buatkan flowchart yang digunakan. Jadi, dari flowchart tersebut kita dapat mengetahui nih dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. Nah, yang pertama ada laporan pengiriman barang.
Nah, di laporan pengiriman barang ini terdapat informasi mengenai nama barang, jumlah, noresi, status pengiriman, dan tanggal. Nah, kan nama barangnya tuh ada meja belajar, kursi, lemari, unitnya itu ada 20, 14, 12, nah gitu. Nah, selanjutnya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Kalau di slide sebelumnya tadi kita sudah menjelaskan mengenai laporan pengiriman barang. Nah, di sini kita akan menjelaskan memo debit. Nah, memo debit itu memuat informasi mengenai eh, keterangan apa saja yang kita pesan dengan jumlahnya. Ya, tadi kan ada meja belajar ya, 20, kursi 14, dan lemari 12. Dengan total jumlahnya itu ada 46. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan di slide berikutnya. Pada slide ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai kartu gudang. Nah, kartu gudang ini dibuat berproduk. Nah, yang pertama ada meja belajar, memuat informasi seperti nomor, tanggal, uraian, satuan, jumlah masuk dan keluar, kemudian ada sisa dan keterangan. Nah, kita dapat mengetahui nih bahwa pada meja belajar ini ternyata 8 unit sudah pesanan orang dan 4 unit itu mengalami kerusakan. Setelah kita pengecekan tadi. Nah, kemudian ada kartu gudang pada bagian kursi, sama aja. Yang membedakannya itu sisa dari kursi ini terdapat 7, di mana 2 sudah pesanan orang dan 5 unit itu mengalami kerusakan. Kalau tadi kan sudah tuh meja belajar dan kursi. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke lemari, di mana sama aja memuat informasinya. Nanti yang membedakan tuh kayak sisanya itu ada 8. Dengan keterangan 1 unit itu sudah pesanan orang dan 3 unit itu mengalami kerusakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kartu persediaan yang akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Pada slide ini kita akan memberikan penjelasan mengenai kartu persediaan. Nah, sebenarnya kalau kartu persediaan ini tuh isinya tuh kurang lebih sama kayak di kartu gudang tadi. Nah, kita buatnya juga per produk. Nah, kayak yang pertama itu akan ada meja belajar. Nah, tetapi yang membedakannya itu di jumlah. Nah, jumlahnya ini masuk, keluar, dan sisanya itu kita jadikan satu kolom. Nah, sedangkan di keterangannya itu sama aja. 8 unit itu sudah pesanan orang dan 4 unit itu mengalami kerusakan. Kemudian di kartu persediaan kursi, di mana memiliki sisa 7, di mana 2-nya itu kan tadi sudah jadi pesanan orang dan 5-nya mengalami kerusakan. Gitu. Pada slide ini saya akan melanjutkan kartu persediaan, yaitu lemari dengan sisa 8, yaitu keterangannya kan 1 unit sudah pesanan orang dan 3 unit lainnya itu mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya akan kita jelaskan mengenai laporan retur pembelian yang akan dijelaskan pada slide berikutnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal retur pembelian, di mana di jurnal retur pembelian ini kita buatlah periodenya yaitu Mei 2024, memuat informasi seperti tanggal, nota debit, keterangan, utang usaha di debit, dan retur pembelian di kredit. Nah, nota debit ini kita isilah notanya berapa. Nah, misalnya meja belajar itu notanya 4321, keterangannya terdapat 4 kerusakan. Nah, utang usahanya 240 juta, kemudian retur pembeliannya 16 juta. Kemudian kursi itu nota debitnya 2356. Jadi keterangannya terdapat 5 kerusakan dengan utang usaha 42 juta dan retur pembelian 15 juta. Lalu ada lemari dengan nota debitnya itu 10, 12, 13. Nah, terdapat 3 kerusakan dengan utang usaha 72 juta dan retur pembeliannya itu 18 juta. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.